Oke, jadi hari ini gue mau ngebahas mengenai Saseng Fans. Dulu gue juga udah pernah buat video ngebahas Saseng Fans, cuma gak tahu kenapa videonya udah kehapus. Jadi berhubung dulu banyak banget pertanyaan yang belum gue jawab, jadi sekalian aja gue jawabnya di sini. BTW sorry banget ya karena gue jawabnya baru sekarang. Jadi dulu banyak banget yang nanya ke gue kayak, Saseng Fans tuh apaan sih? Saseng Fans tuh kayak gimana sih? Emang Saseng Fans tuh bahaya ya? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Oke, biar kalian langsung paham nih ya. Jadi kata Saseng itu ada dua suku kata. Sa artinya pribadi, Seng artinya kehidupan. Jadi Saseng Fans itu fans fanatik yang sangat amat terobsesi dengan kehidupan pribadi idolnya. Ya mereka tuh bakal menghalalkan segala cara biar bisa ngepoin seluk-beluk kehidupan pribadi si idolnya itu. Mulai dari kegiatan sehari-hari sampai ke keluarga-keluarganya, cok. Makanya banyak banget idol-idol yang gak mau ngasih ke keluarganya kan. Sebenarnya banyak banget sih kelakuan-kelakuan Saseng Fans yang gak ngotak dan bikin emosi jiwa. Tapi di sini gue bahasnya beberapa aja ya. Yang penting kalian ngerti dulu biar gak nanya mulu. Jadi Saseng Fans ini tuh hobinya ya ngebuntutin idolnya dimanapun dan kapanpun. Mereka tuh kayak kebelet-belet pengen notice aja. Mungkin sebagian dari kalian juga udah tahu ya, udah pernah ngerasain seberapa gregetnya kalau ngeliat ulah para Saseng Fans ini. Dan yang paling sering terjadi tuh di airport kayak kemarin tuh anak-anak bujang kita sampai dikeroyok sama mereka, kurang ajar. Dan gak cuma itu, banyak juga kelakuan mereka yang menurut gua kampret banget gitu, kayak nyebar foto-foto pribadi, ngehack akun medsos, ngechat, nelpon sembarangan, nyuri barang-barang pribadi, dan yang paling parah nerobos masuk rumah. Dan itu juga terjadi sama anak-anak treasure cuy. Dan yang gua sayangin banyak banget yang masih nggak ngerti dan ngomong gini, lah kan cuma diikutin doang, gak diapa-apain juga, namanya juga idol ya harus terima resiko dong banyak fansnya. Bahlul tuh mulut dijaga ya. Lu pikir mereka susah payah jadi idol biar mau digituin? Mereka kan juga manusia, mereka juga punya privasi cok. Lagian mau dia idol atau bukan emang lu mau digituin, dikejar-kejar, diikutin sampai rumah? Ya goblok kalau mau. Gua aja nih ya kalau ada orang yang nggak dikenal nempel-nempel foto-foto sembarangan, ya gua risih anjing. Kalian tuh nggak tahu aja, Saseng Korea tuh bener-bener nggak waras cok. Kelakuannya di luar nalar anjing. Kalau kalian nge-search nih di internet, kalian bakal nemu banyak banget kasus idol-idol yang perlakuin nggak pantas sama si Saseng-Saseng ini. Wah, gue sebutin satu-satu, bisa-bisa kalian juga bakal ikut-ikutan emosi nih kayak gue. Gue sih setuju banget sih sama orang-orang yang ngomong Saseng Fans tuh bukan fans. Ya kalau mau disebut haters, mereka nggak benci si idol. Tapi kalau mau disebut fans, ya mana ada fans kayak gitu, meresahkan, mengganggu, bahkan sampai nyakitin idolnya. Dan emang benar, sebagian besar Saseng itu bukan fans, melainkan orang-orang yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan si idol itu. Kalau ada yang nanya, kok bisa sih mereka semudah itu bisa deket-deket, atau kok bisa sih mereka gampang banget dapat informasi pribadi idolnya? Nah, gue udah bilang tadi, mereka tuh rela ngelakuin apapun, bahkan ngeluarin uang banyak. Dan modusnya juga macam-macam, salah satunya dengan cara nyogok staffnya, atau bahkan ada nyamar jadi staffnya. Dan kejadian ini udah banyak banget, staffnya nyerang si idol padahal bukan staff, tapi si Saseng. Dan rata-rata emang para Saseng ini sebagian besar dari kalangan orang kaya, makanya semua mudah bagi mereka, linknya banyak, bayar sana sini kelar. Dan setahu gue mereka tuh punya kayak semacam kelompok atau komunitas gitu untuk saling bertukar informasi, entah jual beli ataupun barter informasi. Makanya gue bilang tadi, nggak semua Saseng itu fans, karena ada juga beberapa yang semata-mata memang cuma nyari duit doang, berbisnis gitu. Dan menurut gue, mau itu Saseng atau bukan, orang-orang modelan kayak begini nggak pantas dibilang fans. Mereka tuh ngakunya aja fans, ngakunya aja suka, ngakunya aja ngedukung, tapi mereka tuh nggak nyadar kelakuan mereka tuh meresahkan banget, ya annoying gitu, bahkan bisa dibilang cukup menyeramkan sekaligus berbahaya kalau dilihat dari beberapa kasus. Ya intinya Saseng ini nggak boleh dicontoh ya. Dan untuk orang-orang yang ngomong, ya itu resiko kalian dong jadi artis, mereka kayaknya nggak ngerti ya apa itu fans dan nggak bisa bedain mana fans asli mana fans KW, karena mereka tuh nganggapnya ya namanya fans ya udah sifatnya kayak gitu ya. Kalau lihat atau ketemu artis biasanya langsung refleks ngejar gitu kan. Ya gue sih nggak masalah, di Indo pun juga sering kok kayak gitu, bahkan minta foto tanda tangan ya karena si artisnya nyaman gitu. Kalian juga mesti lihat kondisi dan situasi kan. Kalau Saseng, apalagi Saseng Korea ya kan, mereka tuh udah nggak wajar, bener-bener sakit sih. Dan bodohnya gue pernah mikir kayak gini, kita tuh nggak boleh nyalahin Saseng 100% karena biar gimana pun kita udah menikmati hasil jerih payah mereka. Dan sekarang gue nyesel pernah ngomong kayak gitu. Sebenarnya alasan gue ngomong kayak gitu ya karena dengan mereka dapet dan nyebarin foto-foto atau informasi pribadi si idol, ya kita juga diuntungkan kan. Ya nggak usah munafik lah ya, pasti beberapa dari kalian juga termasuk salah satu yang pernah menikmati hasil kerja keras Saseng, termasuk gua. Tentunya aja kalau ada rumor dating misalkan, tanggapan netizen apa? Apa mereka langsung laporin Sasengnya? Enggak, mereka ngomongin rumornya dulu, bener nggak mereka jadian, diskusi sana sini, malah tambah kepo dan nyari infonya lagi. Urus Sasengnya belakangan, itu pun sebagian besar lebih kepo ke beritanya dibanding ke yang nyebarin. Bahkan gak sedikit ada yang ikut-ikutan nyebarin juga. Terus contoh lainnya gak jauh-jauh, anak-anak treasure, foto-foto atau video yang kalian lihat di internet itu banyak juga yang dari Saseng, tau nggak? Apakah kalian pernah berpikir untuk mencari tahu Saseng yang nyebarin? Oh tentu tidak, kalian taunya nyomot doang, terus dijadiin SW, posting sana sini, jadiin konten, yang penting nikmatin aja kayak gue. Dan kalau normalnya nih, kita tuh harus berterima kasih sama mereka, karena berkat mereka kita tuh jadi
jadi tahu banyak tentang Treasure. Tapi nggak gitu konsepnya. Biar bagaimanapun mereka tuh tetap salah. Lagian kalau berita-berita mereka trending, yang dapat untung siapa? Ya mereka lah. Makanya gue bilang tadi, gue tuh nyesel mikir kayak gitu. Karena biar bagaimanapun yang salah tetap salah. Kalau ada yang bilang, kok nggak boleh gitu sebenci-benci lo sama Saseng, tapi lo udah nikmatin hasilnya, gimana tuh? Ya bodo amat. Siapa suruh mereka kayak gitu? Kita kan nggak minta mereka ikut campur sama kehidupan pribadi si idol. Fans mah bagaikan kucing dikasih ikan, ya disikat. Apalagi kalau berhubungan sama idol kita ya kan, gercep banget pasti. Jadi kalau foto, video atau informasi yang bocor, salahin aja si Saseng. Lagian mereka tuh nggak pure sebarin informasi untuk para fans. Mereka tuh nyari duit doang, woi. Jadi ya udah, satu sama kita. So nggak usah deh kasihan-kasihanan sama Saseng. Lebih kasihan tuh idol kita. Apalagi mereka dapetin informasinya dengan cara yang kotor. Ngeri banget anjing, sampai masuk dalam segala. Kata gue nih, si Saseng mending pensiun aja deh. Biar kita tuh juga nggak ikut-ikutan ya, biar nggak dosa berjamaah kita. Lagian kan dari agensi masing-masing udah nyiapin kan tuh asupan buat para fans. Ya cukup itu aja deh yang kita nikmati. Gak usah bertingkah, banyakan duit. Oke, so itu aja yang bisa gue share ke kalian tentang persaseng-sasengan. Gue juga udah malas ngebahasnya. Intinya kita sebagai fans cukup ngedukung idol kita secara wajar aja, gak usah toxic gitu. Dan juga kalau ada kata-kata gue yang salah atau misinformation, ya tolong dimaafkan dan tolong dikoreksi. Anyway, makasih udah nonton. See you in the next video. Dadah!